5 anggota DPR RI periode 2024-2029 Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir, resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Tak hanya itu, kini mereka juga tidak lagi mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka yang dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi besar di berbagai daerah. Usai kelimanya dinonaktifkan sebagai anggota DPR, publik masih mempertanyakan ihwal gaji dan tunjangan yang mereka terima. Sebab, berdasarkan pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, menyebutkan bahwa anggota dewan yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Merespons hal tersebut, fraksi Partai Nasdem lantas meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Bungtilulai Skodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif. Sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran pers yang diterima dari Kompas.com, Selasa, 2 September 2025. Hal yang sama diikuti oleh fraksi PAN. Ketua fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penghentian pemberian hak tersebut diajukan karena pihaknya tengah menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status nonaktif dihentikan selama status tersebut berlaku. Ini merupakan bentuk tanggung jawab fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik, ujar Putri Zulkifli Hasan dalam siaran pers, Rabu, 3 September 2025. Sementara itu, meski tak meminta kepada DPR, Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji menilai, tidak diberikannya gaji dan tunjangan kepada Adis Kadir merupakan bagian dari konsekuensi logis atas dinonaktifkannya dia sebagai anggota DPR. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, Nazaruddin Degam, lantas mengirimkan surat kepada Kesekjenan DPR RI untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinonaktifkan. MKD sudah mengirim surat kepada Sekjen DPR untuk menghentikan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota yang sudah dinonaktifkan, kata MKD saat dihubungi, Rabu, 3 September 2025. Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihak Sekretariat Jenderal, Sekjen, telah menerima surat tersebut, dan selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI. Pimpinan DPR RI disebut telah menyetujui surat permohonan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, terkait penghentian pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota dewan yang telah dinonaktifkan partainya.